dengan perputaran roda dunia yang pada saat dengan kita dihantar kepada Allah dan akan diterasakan di alam barzakh. Kita ingin detik-detik kita pada saat ketika itu dengan kalimat La ilaha illallah. Jangan sampai kita terhalang daripada kalimat itu. Bapak-bapak yang dengar, mohon bersila, duduk sopan. Kita guru Allah Jalla Jalaluhu yang di sana juga duduk sopan. Masya Allah, tabarakallah. Oh, katanya tidak boleh duduk kaki. Saya tidak boleh duduk kaki. Apa masalahnya dengan saya? Mesti dikatakan Tun Syekh Nuruddin Bogor Banjar Kota sopan di rumah Allah. Oke, bagus. Jadi kalau begitu kita juga dengan sikap yang sama, kita juga bersama para terkasih masalah. Semuanya akan dipimpin oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan syafaat nanti dengan surbihan. Jangan yang menonton saya masuk ke dalam surga tuh dengan haji kita di sana. Jangan ini orang sudah mendapatkan kamu dosa. Jangan karena duit, jangan karena harta, jangan karena dengan jabatan, jangan dengan kedudukan membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi egois, membuat kita jadi angkuh, orang yang angkuh, kesombongan. Dan kita bersabda dalam surga hadis, la yadkhulul jannata, tidak masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin, seseorang yang tidak bersekedar atuh dan tidak sempat takut dan sombong. Kenapa? Kenapa? Ada pangkat. Kenapa? Jenderal, mayor jenderal, letnan, kolonel, atau juga dengan naik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi setelah bangun mau kencing, kalau sampai sekarang masih tetap juga pergi ke WC untuk buang air besar dan kecil, atau ternyata masih belum terlihat dengan kentut, nggak usah sombong dalam kehidupannya. Kalau masih juga dengan kita sehebat kita masih juga menunduk, masih juga tidur, oke, maka dengan kita selebnya, dengan kita tidak dapat menghilangkan daripada mengantuk, tidak dapat menghilangkan daripada tidur, oke, sudahnya dengan kita punya sifat rendah diri di hadapan Allah Jalla Jalaluhu dan juga di hadapan saudara-saudara kita. Kalau bukan karena Allah cinta kepada kalian, kalau bukan Allah cinta kepada kita, tidak bakalan kita dipanggil datang pada pagi hari ini. Indonesia punya penduduk lebih daripada 250 atau 230 juta muslim. Dengan statistiknya daripada 230 juta, kira-kira dalam berapa ratus juta atau dalam berapa puluh juta yang sembahyang subuh pada waktunya. Statistiknya berbicara, rakyat Malaysia yang jumlahnya tidak lebih dari 15 juta orang muslim, itu dikatakan 70% tidak sembahyang. Apakah kira-kira yang kita lebih bagus? Apakah kira-kira kita di Bogor, kita di Ciledug daripada mereka-mereka? Masya Allah, tabarakallah. Berarti pada saat ketika kita dijemput, yang pada ketika kita dipanggil, yang saat ketika kita berbuatnya seperti ini, Allah izinkan guru kita tumpah kami dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dunia dengan isi-isinya itu tidak senang dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman dengan kita tidak mengerti tentang hakikat subhanallah, 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 subhanallah. Itu kecuali kalau pada waktu mata kita sudah tidak melihat, pada saat telinga kita sudah tidak mendengar, pada waktu dengan jantung kita sudah tidak berdenyut, pada waktu dengan otot kita tidak dapat kita gerakan, baru tahu betul seperti apa yang dikatakan pada beberapa tahun pada masa saya masih hidup, betapa besarnya para tasbih dan takbir, betapa besarnya para sopan santun di rumah Allah dengan para malaikat-malaikat dan juga dengan orang-orang yang dipilih, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, bukan dengan sembahyang yang paling murah, ucapannya kepada Habib Khalil yang bersedek dengan rombongan daripada Mekah, daripada ibadah umrah, bukan dengan umrah yang tiap hari, bukan juga dengan haji yang tiap tahun, bukan dengan masjid yang dibangun lebih gede daripada masjid Istiqlal, itu dengan pundaknya juga daripada kita sendiri, bukan juga dengan
malam, bukan juga dengan tahajud sepanjang waktu. Yang saya sebutkan satu tadi itu kita tidak pulang. Oke, siapa yang sudah bangun masjid di sini? Abang Nukman sudah masjid. Tadi saya katakan lebih besar daripada masjid Istiqlal. Kalau masjid ukurannya seperti kamar, ya, itu saya juga tidak bangun. Siapa yang kata Quran sama kawan? Siapa yang sudah mendapatkan keabsahan kesal? Siapa yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala? Siapa yang Allah berikan kemudahan bertahajud di malam kami, kami kata kita menangis? Belum. Duduk dengan sholat. Inilah Allah yang serta tafsir dan hidup bergelimang dengan bermacam-macam noda dan dosa. Hidup ternyata dengan sehebat yang katakan hebat tadi itu belum mampu untuk mengamalkan sunnah kita dengan keinginannya. Namun begitu duduk, mengatakan duduk, iya kalau duduk, iya mustahil. Apakah kami antara daripada orang yang berkenan di sisimu ya Allah? Apakah dengan kami termasuk daripada orang-orang yang telah terterima amal ibadahnya? Apakah kami termasuk daripada orang-orang kebetulan al-marhumin, al-maghfurin yang telah mendapatkan rahmat dan maghfirah? Apakah kami termasuk daripada orang-orang yang telah berdatu dengan lantunan doa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hanan, ternyata dengan namanya labbaik ya abdi, aku perkenankan seruanmu. Apakah kita sudah termasuk manusia besar yang sudah ada kebebasan dari kita dan daripada neraka? Demi Allah, dahsyat, sadis, contoh kalau pada suatu ketika kita dibandingkan di bayang kita yang terakhir di dalam kubur hanya dengan ukuran 2 meter dari satu saja. Kalau tubuh kita tidak diluaskan sejauh yang kita memandang akan tersiksa, akan teraniaya. Bukan cuma 10 tahun, mungkin sampai 100 tahun, mungkin sampai 1000 tahun, mungkin sampai puluhan ribu tahun. Baru berlakunya hari kiamat. Maka detik-detik seperti itu perlu kita penuh. Kenapa tidak dengan pergaulan yang serba bebas? Kenapa tidak dengan minumannya? Kenapa tidak dengan kezalimannya? Sebab karena kita yakin kesempatan waktu yang diberikan kepada kita cuma hanya dengan hitungan detik. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dengan hitungan waktu kita di dunia. Bahrah bil, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau kita bagikan kepada jam 1000 tahun itu kalau kita bagi 24. Kalau kita bagi 24 kurang lebihnya adalah 41 tahun sekian. Berarti 1 jam di akhirat, 1 jam di akhirat sama dengan 42 tahun kita di dunia. Waktu kita cuma hanya 2 jam saja. Kesempatan kita hidup di dunia agar dengan kita senantiasa dapat menjadi saksikan pesan daripada Habib. Usikum wa nafsi min taqwallah. Mari kita tinggalkan keinginan kita. Itu bukan omong kosong. Itu bukan sekedar slogan, tidak. Agar kita realisasikan takwa dalam kehidupan kita. Ramadan, Sya'ban, putaran waktu daripada hari-hari, daripada minggu ke minggu, sehingga kita berada di bulan Sya'ban. Jangan sampai Sya'ban berlalu, rekor kita tidak cantik. Jangan sampai nanti dengan Ramadan sebagai tentang istimewa kita, ternyata dengan kita tidak sopan. Kita belajar daripada sumpah yang kita laksanakan. Terserah surga presiden, ya memang kamu terutama tidak betul, kamu adalah merupakan yang diperbuat betul, tidak salah. Tapi betul saja kita sama posisi, masing-masing tidak punya kelebihan di sisi Allah dari sudut keampunan dosa. Siapa yang sudah mengampunkan? Dari sudut husnul khatimah, siapa yang sudah mendapatkan jaminan mati dengan kalimat la ilaha illallah? Kalau belum dapat garansi jaminan mati dengan husnul khatimah, kemudian maka diluaskan sejauh mata kita memandang, kemudian menjadi roh menjelang di jinan. Kalau tidak ada jaminan dengan kita akan menerima dokumen kita dengan tangan kanan kita nanti pada hari kiamat, maka dengan kita patut dan pantas untuk kita saling menghormati, untuk kita saling agung
mengampunkan, untuk kita saling memuliakan. Masya Allah, tabarakallah. Daripada rentetan yang sesuai tadi itu, sudah pernah bangun masjid? Belum. Benarkah seumur hidup kamu kata Al-Quran dalam 24 jam seperti amalannya dari Imam Syafi'i? Belum. Benarkah kamu puasa bersama dengan hari-hari yang diharamkan? Sabat hari puasa selama tidak kurang daripada 45 tahun. Tidak kena sabat pagi seperti Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Tidak. Benarkah dalam kehidupanmu sepanjang hidup kamu tidak pernah masuk? Tidak. Apa yang dibanggakan? Apa yang kita banggakan? Sebab berat. Salatnya kurang, ibadahnya kurang, sosialnya kurang, tunaganya kurang, umurnya kurang, semuanya kurang. Kalau begitu, iya kalau menurut iya kalau selain sini daripada Kamboja, yang sini daripada Pakistan, di belakang daripada Myanmar, betul sebutannya. Yang situ bahasa Malaysia itu adalah daripada penduduk atau daripada pendatang kaki, pendatang tanpa izin, begitu dengan bahasanya. Bahkan istilahkan yang tidak punya permit di Malaysia sebagai pendatang haram. Depan kita orang-orang miskin, samping-samping kita santri kita punya duit. Belakang kita ternyata orang-orang yang tak pernah dilihat. Kalau salamnya tidak disahut. Kalau meminta, permintaannya tidak dipedulikan. Datang tidak mengenalkan kehilangan, tidak hadir juga tidak mengurangannya, tidak oleh masyarakat, tidak dipandang oleh orang ramai. Tapi jangan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi. Bisnis Allah Jalla bukan dengan sorban, dengan jubah, dengan tasbih atau dengan sedan yang bagus dan benar-benar itu wajib arti. Dikatakan orang gila, dikatakan orang miskin, memang pakai jubah capek. Dan kita bersabda saya turun dana dari syafaat Waisin akan masuk surga dengan syafaat Sayyidina Waisul Qarni sejumlah bilangan penduduk Sipinung dengan tergerak misalnya. Bismillah ada di Rabi'ah Allah. Masya Allah. Bagaimana penampilannya? Keren. Bagaimana penampilan dengan Jaguar, dengan Lamborghini, dengan Rolls-Royce, atau dengan Bugatti, dengan jet besar pribadi? Tidak lebih daripada dijuluki sebagai majnun, orang gila, tapi masalah punya kedudukan yang tinggi. Maka jangan sampai mungkin kita dengan perut yang buncit dan itu membuat kita sudah tidak sopan di hadapan para malaikat. Jangan sampai dikenakan dengan kita handset, dikenakan kita punya duit, membuat kita tidak tahu diri. Kita bersikap adil dengan diri pribadi kita masing-masing. Sebagaimana pada waktu kita tidur, kita tidak berdiri, bismillah. Kalau ada orang tunjukkan, kalau sampean berpikir pada tidur tolong buktikan pakai bijak adil, sebagaimana kita tidak berpikir dan dengan tidak leluasa tidak bisa berpikir pada tidur, maka juga kita buktikan agar jangan sampai tidur dan mengganggu kita pada kita berpikir, mengganggu kita pada kita di rumah Allah. Kembali detik terakhir 3 menit 5 menit. Allah pernah bilang topik dan pembicaraan tentang Sya'ban dan Ramadan tidak penting dengan bulannya, tidak penting dengan tahunnya, yang penting ini dengan manusianya. Bagaimana dengan kita dapat mengendalikan hati, agar bagaimana dengan kita semakin dekat kepada Allah. Yang penting ini dengan 700 sampai 70 terselamat daripada murka Allah, terselamat daripada neraka Allah, terselamat daripada azab kubur, terselamat daripada hukuman hari kiamat. Bagaimana kira-kira kita mendapatkan seperti itu? Bergabung dan bersama kita dengan orang-orang yang selamat. Yakin siap tidak yang dipilih Allah pada pagi hari ini adalah bulan yang dicintai, yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka aku tidak ingin kalau aku tidak sopan di hadapan mereka. Maka aku tidak mau kalau seandainya aku dikatakan orang tidak pada saat ketika aku bersama mereka. Dan kita bersabda kaum mereka berkumpulan kaum la yashqa bihim jalisuhum, tidak seorang yang celaka yang duduk bergabung dengan mereka. Berarti kumpulan ini Nabi kita katakan kumpulan suhada, kumpulan orang yang beruntung.
menaiki panggung didorong, dipersilakan. Ambil Quran, nggak ada. Nanti masalah Quran kan ada. Cium. Di sini bukan di nenek. Coba lihat, kenapa makhluknya menimah? Depan makhluk kita sopan santun, sebab dapatkan juara. Kenapa tidak seperti itu pada kita di depan Allah? Ingat, terus sebentar waktu. Insyaallah, ini ustaz yang sudah sampai sudah mencapai 46 terbalik. Dan tidak ada rapat dengan sahabat. Dan paling kita lakukan adalah sholat Islam. Yang paling kita lakukan adalah kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Dan kita lakukan adalah kita akan bulan mulia di sesama dan kenikmatan para malaikat. Dan ada kepentingan apa? Mungkin kali pertama saya di sini, mungkin kita kali yang terakhir, itu kita tidak tahu. Bisa tidak? Saya yang dulu sedikit ada duit. Dan juga mungkin lebih daripada kawan-kawan, lebih daripada Hakim Khalid. Dan seluruh jumlah anak-anak, anak saya 13 orang, istri saya 3 orang, lebih kan? Tinggal satu lagi cukup mengatakan 4 orang, cukup 3. Allah Fitrul Fitra, Allah itu maha kesat, maha ganjil, suka kajian ganjil, secara jujur. Mungkin daripada beberapa tadi itu saya sedikit punya kelebihan. Terus saya datang ke rumah siapa saja, Bang Khairul, beda, Madura, Lombok, di rumah beliau, jangan tersinggung sedikit, jangan tersinggung banyak lebih bagus. Saya ujungkan kaki saya.